Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Bapa pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Bapa pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, haleluya. Shalom. Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali pada sore hari ini kita jumpa lagi, baik kakak-kakak, saudara-saudara, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jika kita boleh hidup pada hari ini, boleh bernapas, semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan. Apapun keadaan kita, masalah, beban kehidupan, semuanya itu mengerjakan iman di dalam kita jika kita tetap tekun, taat, dan setia di dalam iman dalam Yesus Kristus Tuhan untuk memperoleh kemuliaan dan kehidupan yang kekal. Saudara terkasih, jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Kiranya kita diberkati hari ini. Berkat yang paling besar ialah berkat bila firman Tuhan itu hidup di dalam hati kita. Firman itu senantiasa menjadi rema yang memimpin kita untuk hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam berpegang kepada hukum-hukum kudus Tuhan, hukum yang sempurna yang memerdekakan kita. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan berbincang-bincang santai, yaitu kasih Kristus dalam hidup suami istri. Saudara terkasih, di mana kasih Kristus di dalam hidup suami istri itu adalah dasar. Saudara terkasih, kita harus sebagai suami istri harus hidup berdasarkan kasih Kristus. Saudara terkasih, sebab firman Tuhan pada Efesus 5 ayat 23, saudara terkasih, karena itu, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Yesus Kristus adalah kepala jemaat. Dialah kepala jemaat yang menyelamatkan tubuh. Kita bila renungkan firman ini, saudara terkasih,
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri. Saudara terkasih, suami adalah kepala istri, yaitu seperti Yesus adalah kepala jemaat. Hubungan suami istri itu adalah gambaran hubungan Yesus Kristus dengan jemaat yang menyelamatkan tubuh. Saudara terkasih, jadi kita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri seperti Yesus Kristus adalah kepala jemaat yang menyelamatkan tubuh. Saudara terkasih, jadi sebagai kita berumah tangga ini, saudara terkasih, kita melakukan firman Tuhan. Saudara terkasih, ini rahasia sangat besar sebagai kita hubungan suami dan istri, yaitu kita suami dan istri. Saudara terkasih, suami itu adalah kepala istri seperti Kristus ada kepala jemaat, ialah yang menyelamatkan tubuh. Saudara terkasih, seperti jemaat yang tunduk dan taat kepada Yesus Kristus, begitu juga istri harus tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Seperti jemaat yang tunduk kepada Yesus Kristus dalam segala hal. Rahasia ini sungguh besar, saudara terkasih, di mana kita dalam berumah tangga, kita menggambarkan yaitu Yesus Kristus. Tuhan itu adalah suami kita dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam kasih sayang. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada yang menyimpang, saudara terkasih, di mana saudara terkasih, firman Tuhan berkata, kasihilah, wahai suami-suami, kasihilah istrimu. Suami-suami harus mengasihi istrinya, saudara terkasih, yaitu seperti Yesus Kristus Tuhan adalah suami bagi jemaatnya yang menyelamatkan tubuh. Tubuh itu adalah kita, saudara terkasih. Yesus Kristus Tuhan itu adalah kepala. Seperti Yesus Kristus Tuhan yang telah menyerahkan tubuhnya, menyerahkan hidupnya bagi jemaat, yaitu istrinya, saudara terkasih, dan yang menguduskannya setelah memandikannya dengan air dan firman Tuhan, supaya jemaat itu kudus, saudara terkasih, nampak cerah, bersinar, saudara terkasih, tanpa kerut dan tanpa celah, saudara terkasih, di hadapannya, di mana jemaat itu dikuduskan, disucikan di hadapan Yesus Kristus adalah suami kita. Rahasia ini sungguh besar, saudara terkasih, yaitu hubungan antara kita jemaat dan Yesus Kristus itu adalah hubungan kita dalam roh, yaitu suami dan kita istrinya jemaat. Saudara terkasih, sebab itu kita dalam berumah tangga, kasih Kristus adalah dasar dalam hidup berumah tangga, dalam hidup rumah tangga, saudara terkasih. Oleh karena itu, suami harus mengasihi tubuhnya, saudara terkasih.
Suami harus mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya, sebab istri itu adalah tubuhnya. Jika ia menyakiti istrinya, berarti ia menyakiti tubuhnya. Saudara terkasih, sehingga firman Tuhan berkata, laki-laki akan meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Saudara terkasih, rahasia ini sungguh besar, saudara terkasih, di mana kita berumah tangga. Kasih Kristus itu dasar hidup di dalam berumah tangga. Saudara terkasih, rahasia ini sungguh besar, yaitu juga rahasia kita dalam roh kita mempunyai suami, yaitu Yesus Kristus Tuhan adalah suami kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan adalah kepala dan kita adalah tubuhnya yang telah memberikan hidupnya, tubuhnya bagi kita, yang menguduskan kita setelah memandikan kita dengan firman-Nya yang hidup, agar kita bersinar, bercahaya, tanpa kerut, tanpa celah, kudus di hadapan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita sebagai keluarga, hubungan suami istri, harus kita membawa hubungan rohani ini kepada hubungan jasmani, yaitu Yesus Kristus adalah suami kita, dan seorang suami adalah kepala bagi istrinya. Rahasia ini besar, saudara terkasih. Jadi saudara terkasih, tidak ada perselingkuhan, tidak ada, saudara terkasih, di mana terjadi pada akhir-akhir zaman ini, kawin cerai, saudara terkasih, di mana kawin tercerai dimanapun, di dalam gelap, ya saudara terkasih, ada perselingkuhan, saudara terkasih. Semuanya itu membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan, saudara terkasih, di mana dosa akan bertambah-tambah, saudara terkasih, jika kita melakukan itu. Sebab hubungan suami istri jasmani adalah gambaran hubungan suami istri rohani kita, saudara terkasih. Jika hubungan suami istri jasmani kita tidak beres, saudara terkasih, bagaimana dengan hubungan rohani kita, yaitu Yesus Kristus adalah suami kita, dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang, saudara terkasih. Sehingga apa yang terjadi jika kita melanggar firman ini, maka dosa akan bertambah-tambah dalam hidup kita, dan doa kita jika kita sebagai suami melakukan perbuatan di mana kita bermain di belakang istri, doa kita terhambat, tidak didengar oleh Tuhan. Malah doa kita yang mendengar adalah para malaikat iblis, saudara terkasih, di mana kita akan ditertawakan dan kita akan diseret, dibawa lebih lagi ke dalam berbagai-bagai nafsu yang membawa kita tenggelam dalam nafsu perzinahan, sehingga kita, saudara terkasih, jauh daripada Tuhan. Dosa bertambah-tambah dosa, dan akan terjadi pencobaan-pencobaan
hukum karma, hukum tabur tuai, saudara terkasih. Hukum tabur tuai itu harus terjadi, saudara terkasih. Sebab langit, Tuhan berkata kepada langit, Tuhan berkata kepada bumi, saudara terkasih, lihatlah umat-umatku. Alam juga berbicara, saudara terkasih, menjadi saksi dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan hukum alam pun terjadi bagi kita yang melanggar hukum-hukum kudus Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu rahasia ini sungguh sangat besar, di mana kita sebagai suami istri adalah gambaran kita berhubungan. Yesus Kristus adalah suami kita dalam keadilan dan kebenaran dan dalam kasih sayang dan kasih setianya, saudara terkasih. Dan biarlah saudara terkasih, rahasia ini sungguh sangat besar, yaitu hubungan kita dengan Yesus Kristus, dan kita adalah tubuhnya, adalah istrinya, sehingga kita mengenal Allah, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, sebab aku akan menjadikan engkau suamiku, istriku, dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang, supaya engkau mengenal Allahmu, saudara terkasih, dan engkau tidak memanggilku sebagai Tuhan atau Baal, tapi engkau memanggilku Allahku, suamiku, Tuhanku. Sehingga pada waktu itu Tuhan mendengarkan langit, langit mendengarkan bumi, bumi mendengarkan minyak, anggur, gandum, minyak dan anggur dan gandum mendengarkan kita, saudara terkasih, dan semuanya ditaburkan demi nama Tuhan, saudara terkasih. Oleh karena kasih-Nya kepada kita, oleh karena Tuhan, semua ditaburkan bagi kita. Berkat Tuhan turun atas kita. Saudara terkasih, banyak firman Tuhan, saudara terkasih, yang mengecam perzinahan. Perzinahan rohani pun terjadi, saudara terkasih. Perzinahan jasmani, suami atau istri mempunyai idaman lain, seperti Will, wanita idaman lain. Secara rohani pun perzinahan terjadi jika kita hanya berharap pada dunia ini saja dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebab jika kita berharap hanya kepada dunia ini saja pada Yesus Kristus Tuhan, kita adalah orang yang paling malang di antara manusia. Jangan kita hanya berharap jasmani, saudara terkasih, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan apa ada pada kita, kekayaan kita, saudara terkasih. Jangan kita membangkitkan nafsu kita, keserakahan, nafsu cabul, saudara terkasih. Sihir, yaitu sama dengan penyembahan berhala, yaitu zina rohani, sehingga kita, Tuhan, yaitu Allah yang cemburu, akan membawa kita ke padang gurun, di mana kita akan dibawa ke sana, saudara terkasih, diberikan peringatan, saudara terkasih, dan kita akan mengalami berbagai macam pencobaan di dalam segala keinginan daging kita. Kita dibawa ke dalam
pencobaan. Saudara terkasih, biarlah saudara terkasih, kita sebagai suami istri harus hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus lebih lagi mengandalkan Tuhan. Saudara terkasih, kita harus mengandalkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, celakalah orang yang pergi ke Mesir minta tolong dengan mengandalkan kuda, kereta, dan pasukannya yang banyak. Saudara terkasih, sebab jika Tuhan mengacungkan tangannya, saudara terkasih, maka yang menolong akan tergelincir dan yang ditolong pun akan jatuh mereka secara bersama-sama. Saudara terkasih, celakalah orang yang pergi ke Mesir minta tolong dengan mengandalkan kuda-kuda, kereta, dan pasukannya yang banyak, yang tidak mencari Allah yang kudus, Allah Israel. Sebab kuda-kuda itu bukan roh, dan kereta-kereta dan pasukan yang banyak itu bukan Tuhan. Saudara terkasih, sehingga jika Tuhan mengacungkan tangannya, maka yang menolong akan tergelincir dan yang ditolong akan jatuh secara bersama-sama. Dan firman Tuhan berkata, inilah jalan orang yang mengandalkan pikirannya, yang mengandalkan perkataannya, yaitu seperti domba yang tergelincir masuk ke jurang, ke lubang kubur yang dipimpin oleh malaikat maut. Mereka jatuh, saudara terkasih, meluncur ke jurang maut, dan perawakan mereka buruk, dan dunia orang mati itulah tempat kediaman mereka. Sebab itu jangan kita mengandalkan pikiran kita, saudara terkasih, dan kita percaya hanya pada perkataan kita. Akan terjadi seperti firman Tuhan itu, kita tergelincir ke jurang maut, ke jurang kubur, dipimpin oleh malaikat maut. Perawakan mereka buruk, dan ke dunia orang mati tempat kediaman mereka. Sebab itu kita harus mengandalkan firman Tuhan, saudara terkasih. Kita harus hidup dalam firman Tuhan, dalam roh. Saudara terkasih, kita harus bertekun di dalam firman, dan kita jangan hanya menjadi pendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku, saudara terkasih. Jika kita hanya menjadi pendengar, kita seumpama orang yang bercermin di depan cermin. Setelah ia pergi, ia lupa rupanya, keadaannya, saudara terkasih. Tetapi kita harus melakukan firman itu, menjadi pelaku firman, meneliti firman itu, hukum yang sempurna yang memerdekakan itu, dan kita bertekun di dalamnya dan melakukannya, maka kita akan berbahagia, saudara terkasih, di dalam perbuatan kita. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, firman ini harus kita bertekun, firman yang sempurna yang memerdekakan kita. Firman ini adalah hakim bagi kita, saudara terkasih. Jangan kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kita akan hidup di dalam kegelapan. Sebab firman Tuhan itu adalah terang, cahaya, saudara terkasih. Cahaya kemuliaan Yesus Kristus, yaitu gambaran Allah itu sendiri. Kita harus melakukan firman Tuhan, meneliti hukum-hukum yang sempurna, yang memerdekakan, dan bertekun di dalamnya, dan kita melakukannya sehingga kita berbahagia. Kiranya sampai disinilah kesaksian
Kiranya kita diberkati hari ini dan kita boleh menjalani hari-hari ini di dalam takut akan Tuhan, dan kita ini adalah istri, kita adalah jemaat tubuh Kristus, suami kita adalah Yesus Kristus Tuhan, dalam kasih setia, kasih sayang, dalam keadilan, dalam kebenaran. Saudara terkasih, rahasia inilah sungguh besar. Saudara terkasih, biarlah kita pada hari ini diberkati, dan sampai disinilah kesaksian firman ini. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.